Kami akan tokoh masyarakat yang kita muliakan, Bapak Ibu, umumnya jemaah subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah selalu kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmatnya alhamdulillah pagi ini kita telah selesai melakukan fardu subuh berjamaah. Semoga Allah terima dan Allah ridhoi, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, alhamdulillah di antara jemaah yang merangkit datang ke tanah suci, alhamdulillah telah pulang dengan selamat. Yang kloter pertama, ya, yang kloter pertama tuh sedikit. Mudah-mudahan mabrur. Ya. Lalu doa kami minta. Alhamdulillah. Lalu doa bos. Ya. Semoga ibu, pak anak bertambah. Itu doa kan. Suami setia, baik setuju ibu. Nah, kalau sekecil begini tanda setuju suami setia. Itu tambah sih, saya setia. Jadi Bapak Ibu, dulu lah pernah kita sampaikan tak lewat mimbar atau waktu Jumat. Sholat ada 3 langkah untuk meningkatkan nilainya. Yang pertama, kita ulang kembali mempelajari kaifiatnya dan bacaannya. Yang kedua, kita lakukan sholat berjamaah. Jadi kalau kaifiat sholat awak kurang, bacaannya kurang tapek loh, dengan berjamaah imamnya sholatnya rancak. Maka kita yang kurang-kurang kok tak bawa rancak. Al-imamu dominun. Imam itu adalah penanggung jawab. Fa'in ahsana walahu. Kalau sholat imam itu baik, maka baik itu baginya imam, walahum, dan bagi mereka makmumnya. Jadi ada penularan di situ. Baiknya, sempurnanya sholat imam menular kepada makmum yang kurang baik sholatnya, sehingga sholatnya makmum tadi bertambah rancak. Nah ini nilai. Yang ketiga, kita banyak lakukan sholat sunat. Sebab sholat sunat itu nanti berfungsi untuk menambah kekurangan yang terdapat pada sholat wajib. Sehingga nanti ketika kita menghadap Allah, mudah-mudahan sholat wala rancak. Kalau baju rancak, sana hati kok. Baju rancak, bahannya rancak lah gitu, halus. Ketika dipakai, rasanya nikmatnya beda. Suasana memakai baju yang rancak itu dibanding dengan baju yang kurang rancak. Kalau mobil rancak, lấy nyaman, lấy senang. Kurang cekik Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama nih Bu. Yang pertama tadi kita kaji ulang baru ya, enak kaifiat dan bacaan sholat.
Kecuali yang rukun saya dulu. Niat itu dalam hati, dan kesabilan. Ya. Jumhur ulama mengatakan niat itu dalam hati. Bahkan Ibnu Qayyim menyampaikan tidak ada sangkut pautnya dengan lidah. Dia menerangkan bahwa kalau niat hanya dilapaskan dengan lidah, sementara di dalam hati tidak ada niat, nah itu batal. Tapi dalam hati ada niat, tapi tidak dilapaskan, itu sah. Itu yang disebut oleh ulama itu rukun qalbi. Jadi niat itu rukun qalbi. Harus di hati itu yang penting, bukan di mulutnya yang penting, di hati. Kemudian rukun kedua apa? Kali bu? Hah? Minum dulu, dia boleh minum bang. Takbiratul ihram, ya. Takbir yang pertama tuh. Ada hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi berkata, "Miftahus sholati tuhur, wa tahrimuhat takbir, wa tahliluhat taslim." Kunci daripada sholat itu kata Nabi adalah bersuci. Jadi kalau ditanya orang, kunci sholat, nah, kecek Nabi bersuci. Suci dari najis, suci daripada hadas. Diri kita, pakaian kita, tempat kita sholat. Semakin rancak bersucinya, kecek Nabi itu semakin menunjang kekhusyukan dalam sholat. Maka kita dituntut untuk menyempurnakan wudhu. Kita dituntut untuk menyempurnakan mandi. Wa tahrimuhat takbir. Pembukaan dari sholat itu adalah takbir. Hadis Nabi Pak, rawahul khamsah, 5 tokoh hadis yang meriwayatkan. Dalam 5 itu termasuk Bukhari Muslim. Jadi pembukaan dari sholat itu takbir. Wa tahliluhat taslim, penutupnya salam. Apa bunyi salamnya bu? Apa bunyi Pak? Ya, assalamualaikum. Itu penutupnya. Lalu lagi baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah selesai sholat. Ya. Kok gak pulang lah. Ya. Kok gak zikir lah. Ya sholat lah selesai Pak. Jadi Bapak Ibu, pembukaannya takbir. Takbir apa bacaannya? Rukun yang pertama, takbir pertama rukun. Jadi tidak sunat mengucapkannya lagi, wajib. Kalau takbir yang lain itu sunat, tidak wajib. Tapi harus mengikuti sunnah Nabi. Nabi setiap gerakan dalam salat, baik dia berdiri, turun, duduk, dia baca takbir, kecuali bangkit dari rukuk. Ya, Nabi baca Sami'allahu liman hamidah. Di takbir, di situ ada lafzul jalalah, di situ ada isim tafdil. Lafzul jalalahnya Allah, jadi Allah. Jadi bacanya Allah bukan Allah. Ya. Jangan dibaca Allah, tapi dibaca Allah.
Kalau dia ja itu alif jate a, tasdid kalam al, lamnya ditebalkan. Jadi Allah, Allah bukan Allah. Ya. Kok ada orang membaca Allah karena terpengaruh oleh bacaan tebal pada lafzul jalalah. Jadi siku awak harus hati-hati. Jadi Allah, Allahu Akbar. Jadi ba-nya tipis, tapi ro-nya tebal. Tidak baca Allahu Akbar, bukan ba, tapi ba. Allahu Akbar, ro-nya ditebalkan, tapi ba-nya tetap tipis. Sebab ba itu bukan huruf isti'la. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza qama ila shalah yaqtadala qa'iman tsumma qala Allahu Akbar. Nabi apabila berdiri kepada salat, dia berdiri lurus, yaqtadala qa'iman, lurus dalam keadaan berdirinya. Kemudian dia baca Allahu Akbar. Ya, berarti posisi awak dibetulkan dulu tagak awak. Cuma yang bisa dulu ya. Nah, yang bungkuk memang latih satu pak, bungkuk telur ini. Kemudian di waktu baca takbir itu apakah kita ngangkat kedua tangan baca rodek Nabi? Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita sholat berjamaah, maka ini hadis dari Nu'man bin Bashir. Kenapa baca Nu'man, riwayat hidup Nu'man bin Bashir kan? Nu'man bin Bashir itu adalah seorang sahabat yang ketika Nabi meninggal, bau masih kurang 9 tahun. Dikit-dikit lupa. Sebab Nu'man bin Bashir itu lahir pada bulan Jumadil Awal tahun ke-2 Hijrah. Nu'man bin Bashir adalah seorang bayi yang lahir pertama dari kaum Ansor setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi setelah Nabi hijrah itu, ibu-ibu Ansor yang pertama kali melahirkan adalah ibunya Nu'man bin Bashir. Sehingga Nu'man bin Bashir itu bayi pertama lahir dari kalangan Ansor ketika Nabi hijrah ke Madinah. Tapi rajin bekerja, sehingga mampu merekam ilmu-ilmu yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi Nu'man bin Bashir mengatakan bahwa yusawi suku pana, Rasulullah meluruskan saf-saf kami ketika kami berdiri hendak sholat. Kalau saf lalurui kabbaro, baru Nabi itu takbir. Nah, itu berita yang disampaikan oleh Nu'man bin Bashir. Jadi berarti diluruskan dulu saf oleh imam, baru setelah lurus
baru dimulai takbirnya. Itu kalau sholat berjamaah. Kalau buat sholat seorang itu terserah dia awak lah. Enak. Ini nak dua negara dulu kan. Ini buat sholat seorang ni. Nampaknya lurusnya satu dapat penekanan dari Nabi itu. Itu sering dibaca oleh Imam Yusawhi sufufana fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Sempurnakan sholat, lurusnya, rapetnya. Sebab sempurnanya sholat merupakan bahagian dari sempurnanya sholat. Berarti Islam sebenarnya mencintai kerapian tu. Nah, kalau sapu lurus dari kiri ke kanan tertata begitu rapi, rancak bentuknya, rancak bentuk apa? Tiba di sujud tu kan, nampaklah tu rapi. Nampak tiba di rukuk itu ya. Jadi tersusun rapinya ni. Biasa kan dah masalah sah saja Nabi ingin rapi kan. Sehari-hari pun Nabi ingin rapi. Makanya pakaian awak malah kapai kamu sajiko perintah dari Allah mengatakan Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakai perhiasanmu yang terbaik ketika kamu pergi ke masjid. Jadi kalau baik kamu sajid tu, ambil pakaian yang rancak. Boleh ada perintah rancak-rancak dari Nabi dah, dari Allah. Baik kamu sajid, itu diperintah apa? Al-A'raf 31 tu ayatnya. Nah, Al-A'raf 31. Kalau berangkat kamu sajid pakai yang rancak pakai yang paling berhasil Yang pakai baju yang dipakai karajo tadi 80 nah apa-apapun aku dah beli kan nanti. Boleh kita orang tua-tua kau pak kamai kau malagak lah ya malagak lah kamu sajid kau lain dah ya, kau baju bola lo petangnya apa bos buat saja. Di dalamnya lah pakai liu bari ya, nama apa? Ya, di dalam mandi dah. Kalau di dalam fikih itu macamnya kan kitab awal yang dibahas dalam fikih itu kitab taharah. Itu menunjukkan bahwa Islam amat mementingkan kebersihan, keindahan, kerapian. Jadi Bapak Ibu, saf rapi, lurus, rapat. Kalau rapinya, baru imam takbir. Kode masuk saf kalau rapi. Kalau masuk Nabi, yuqbilu alaina biwajhihi. Nabi itu menghadapkan wajahnya kepada kami. Lalu dia berkata, Rasulullah tadi dulu rapatkan dan luruskan sholat. Layu ada apa imam ada? Nah. Buat dulu orang sebagian dulu ketika tahun-tahun barat dapat puluhan. Ini bertanya ke Pak Ustaz, aduh imam kok mengecek lo kan, sementara komat lagi dibaca gitu. Diceknya Pak, luruskan dan rapatkan sholat. Aduh lah imam ngecek itu gaji. Kok komat dah baca, kok jawab lah ke sholat ya. Hanya ngecek dah kayak itu.
Rupanya dia imam tu, dan dibacanya hadis tu. Ya. Nabi yo menghadapkan wajahnya kepada makmum. Lalu Nabi berkata, luruskan dan rapatkan sol. Baru Nabi menghadap kiblat, barunya takbir. Lalu kalau berita sama Abu Bakar jadi khalifah, itu bagi Abu Bakar malah preso persaf. Berarti cukup sampai kamu saya kan. Abu Bakar preso persaf. Aduh, petugasnya lurus, ya kan? Lalu Abu Bakar takbir. Kalau masuk Umar, nyo mencari langsung tu. Umar ketika jadi khalifah, nyo lah yang jadi imam kan di Masjid Nabawi itu. Tapi Umar pun yang pakai cambuk pak. Jangan cuba-cuba tidak dulu, karena cambuk cik, langsung cambuk siapa? Seolah-olah Umar kau berkata, wang Mekah man, kejak zaman Nabi dia jalan dulu, saham dari dulu lah. Ketika ada yang lain, kau dapat angsi man, selain Umar kan, langsung cambuk sebab. Mati kare sana. Jadi itu salat jamaah yang sah harus lurus. Dalam beritanya ada dulu pak. Ya. Malah sama Nabi itu Masjid Nabawi itu tidak serajak ini pak. Masjid Nabawi sama Nabi itu kalau secara fisik tidak serajak setiap pak. Lantai pasir sih. Pasir ya pak. Cek ke dalam ini. Ada berita pakai sejadah. Itu bisa meludah. Maka orang sholat itu kalau terasa dia dahak, boleh dibuang dahaknya gitu. Tapi harus ke arah kiri, tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke muka gitu. Jadi dulu itu pak sama Nabi ini boleh membuang dahak. Buang dahak ke kiri. Ya. Setelah jilapak dahak tadi, kalian kebayang nak ibu tu dahak jauh tu, ya, jilapak ke lantai pasir itu, ditimbun pak. Bakal jauh kaki dah tu timbun. Tapi ini jangan cuba-cuba buang dahak tu. Kalau kau buang dahak, dia buat isu. Itu kan isu kan, kau sapu tangan. Anda lebih biasa. Jadi secara fisik musaji apa lebih rancak ketimbang Masjid Nabawi pada masa Rasulullah. Fisiknya, tapi nilainya tetap lebih tinggi, lebih afdal Masjid Nabawi. Perannya, fungsinya tetap lebih tinggi Masjid Nabawi. Lo bayangkan, musaji atapnya kelapa korma, lantainya pasir. Tetapi manusia yang lahir dari pendidikan Masjid Nabawi, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan ribuan lain para sahabat itu lahir dari pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah di Masjid Nabawi. Ada saja panjang lebar kalau fungsinya. Hebatnya pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah. Artinya nampak hasilnya itu gitu. Terbentuk kepribadian jamaahnya oleh pendidikan Rasulullah. Kalau kan alhamdulillah kan ya terbentuk kan. Jadi tadi Pak angkat tangannya. Angkat tangan itu ada kalanya bersamaan dengan baca takbir. Jadi Nabi itu bervariasi, tidak satu ya.
ada bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar, sekaligus dengan angkat tangan. Batasnya angkat tangan tadi, kalau dalam hadis sama baca nailul autar itu dua batasnya, sampai kedua bahu, sampai dua daun telinga. Yang proses ada orang. Ya. Syarat sesuatu ada apa? Nabi itu sampai dua bahunya atau dua daun telinganya. Kemudian Nabi angkat tangan itu, katikonya takbiratul ihram, katikonyo karukuk. Katikonyo bangkit dari rukuk. Kemudian katiko Nabi bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Diambek-ambek itu Nabi angkat tangan. Oh, status yang udah ada angkat tangan lah. Kalau yang dulu adanya hadisnya tak ada. Ya. Tapi kalau tidak ada hadisnya, harusnya tidak dipertahankan kebiasaan awak surang. Tapi harus dirubah sesuaikan dengan sunnah Rasul. Banyak dua perkaranya ibadah awak terima. Yang pertama ikhlas karena Allah. Jadi ibadah aku sama tomato kita lakukan karena Allah. Yang kedua, oleh kok ibadah khas yang sesuai dengan sunnah. Kalau sesuai dengan sunnah, bahwa rodun dia tertolak. Jadi Pak Ibu, rukun yang kedua setelah niatnya, yaitu takbir. Takbir itu kita usahakan sesuai saja dengan tajwidnya. Alif bukan huruf tebal, bukan huruf isti'la, maka jangan dibaca O, tapi dibaca A. Jadi Allah. Allah, lo-nya yang ditebalkan bukan A-nya. Huruf isti'la ke A saja bu. Yang tebal itu Ro, lain, Lo, Son, Bon, To. Jadi a'udzubillahi minasyaiton, bukan syaiton. Bukan syaiton, tapi syaiton. Syaiton. Bukan syaiton. Dia nak dokor tak. Dia ni hurufnya tempal saja, tapi nya tetap A tu. To. Bo. Walad bo. Jadi Pak Ibu, kemudian alai pun Al-Fatihah. Nah, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai dari Bismillah. Itu jale-jale lah Pak. Ya. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal jale tak tulis itu Bismillah. Ya. Jadi baca ba tu. Ya. Ini tak tulis di sini. Ini apa yang tak tulis itu baca. Bukan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, bukan gitu. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Hi itu tetap kecil tu. Anak mau tu tipis gitu. Hi. Tapi rohnya tebal. Hirroh. Hirroh. Sama ni. Ni itu tipis. Mirroh. Mirroh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Him tu, ya, tetap kita baca I. Yang pakai E dulu. Mirrahim.
Kan itu Mir-Rahim. Jadi him. Sempurnakan i-nya gitu. Kadang-kadang mungkin kita biasa kan makan Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya terbentuknya, ya, terbentuk kayak itu bacaan awak, ya. Nah, sehingga ketika sholat pun kita bawa Bismillahirrahmanirrahim. Padahalnya Bismillahirrahmanirrahim. Yang pada lama-lama diulang-ulang, lama dalam waktu lama diulang berkali-kali. Nah, itu terbentuknya, Pak. Nah, kok payah merubahnya, Pak. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sana perbedaan banyak itu masalah Bismillah. Kalau waktu mau kita di kampung lah, ya. Kalau ada imam tak terengah baca Bismillah, ya kan? Nah, di awal Fatihah deh. Allah ya, pokoknya jemaah sudah salat ya. Ulang salatnya, salat tak sah. Nah, ulang ya. Tak sah salat tu. Ada hadis dari Anas. Kata Anas, "Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim." Jadi kecik Anas, ambolah sholat bersama Rasul. Artinya Rasul jadi imam, Anas lah jadi makmum. Lah sholat pula bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Tidak satu pun di antara mereka ambo dengar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nak dengar Anas tu. Anas pasti ya. Si Anas Pak. Anas Pak seorang pembantu Rasul. Dia tinggal di rumah Rasul selama 10 tahun. Mulai sejak Rasul hijrah ke Madinah sampai Rasul meninggal. Nah, itu Anas pembantu di rumahnya. Kira-kira dakik enggak hubungannya? Nakik Pak? Ya lagi kira-kira Anas kok salat bersama Rasulullah. Nah, jadi kecik Anas ampun salat bersama Rasul. Ya, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Maka maksudnya Umar bin Khattab. Ya. Kemudian bersama Utsman bin Affan. Tidak ada seorang pun terdengar bahwa mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya di awal Fatihah. Jadi kalau misalnya kita membatalkan sholat orang yang tidak merangah Bismillahnya, berarti kita membatalkan sholat Rasul. Rasul sholat tidak merangah baca Bismillah ya Nas. Sebab di sana itu banyak yang nerangkan itu. Ya. Dia katakan di Anas, khalfa Rasulillah. Ya. Aku sudah sholat di belakangnya Rasul. Di belakang Rasul nanti katanya. Di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar, di belakangnya Utsman. Tidak ada mereka baca Bismillahirrahmanirrahim.
Itu di satu sisi. Di sisi lain, Abu Hurairah pernah mengimami suatu kaum. Lalu Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Fatihah itu kan dari awal sampai akhir. Selesai sholat, Abu Hurairah malah bersumpahnya, demi yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, sungguh sholat akulah yang paling mirip dengan sholatnya Rasulullah. Lalu baca Bismillah tadi secara jahat. Ummu Salamah pernah ditanya, bagaimana bacaan Rasulullah? Ummu Salamah malah menjawab, Rasul itu dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, dipanjangkan pada Bismillahnya, dilahnya panjang, dia panjangkan pada Ar-Rahman, dia panjangkan pada Ar-Rahim. Ini rinci dari Ummu Salamah kayak gitu. Ini berarti kedua-duanya pernah dipraktekkan oleh Nabi. Nabi pernah sir bacaan Bismillahnya, pernah juga jahar bacaan Bismillah. Lalu kalau kita batalkan salah satunya, berarti batalkan sholat Rasul. Kalau batalkan sholat Rasul, berarti pintar pada Rasul. Jadi kata Ibnu Qayyim, itu variasi ibadah Rasul. Yang terbaik itu bagi imam sana praktek sih kedua-duanya. Kadang-kadang mungkin yang jahar, kadang-kadang yang sir. Itu kedua-duanya sunnah. Yang dikatakannya, aku imam munafik kan? Kapan jahat Bismillah inilah sir lo munafik imamnya. Padahal imam kok niru Nabi kan? Nabi kadang sir, kadang jahat. Ada imam kok sir lo kadang-kadang kan? Jahat lo kadang-kadang. Jadi artinya imamnya sir kah atau imamnya jahar kah masalah Bismillahnya? Kedua-duanya ada sunnahnya. Maka kita tidak boleh menyalah-nyalahkan yang lain. Kalau misalnya awak pakai mazhabnya, awak jahar, jangan salahkan orang yang sir. Kalau awak sir, jangan salahkan orang yang jahar. Memang seperti itulah ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Silahkan sih wak contoh. Sama dia duduk istirahat tuh. Ketika Nabi masih muda, itu alul lahir lah itu habis duduk istirahat tuh. Tidak pakai duduk istirahat Nabi itu. Tapi ketika nya tua, badannya lagap kuat, Nabi itu diberitakan ketika nya tua itu juga kuat. Nah ini pakai duduk istirahat. Dari sujud kedua itu kan sebelum tagak, ini duduk istirahat. Baik juga ketika rukuk atau ketika sujud, Nabi itu pernah lututnya dulu ketika sujud, lututnya yang ketimpu ke situ dulu, kata baik sujud doang, baru anggota sujud yang lain. Tapi ketika nyala tua, itu tangannya dulu Pak, tangannya turunan dulu. Jadi kedua-duanya pernah dilakukan Nabi. Tangan dulu, ketika Nabi laku tangannya dulu, turun ke sampai sujud gitu. Jadi ketika mundur lututnya dulu, tidak goyang-goyang itu kan mundur. Jadi kalau turun akan tidak goyangnya tangannya di luar. Kalau tidak ada, kalau salah. Tapi itu tidak diberitakan dari Rasul gitu ya, kalau di luarnya. Jadi Bapak Ibu yang kita hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pakai kayak orang setengah baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya, itu masalah imam munafik dari imam munafik. Kalau buat diri juga. Bahwa dalam Al-Quran kita baca, bahwa tafsir ya. Bahwa bacalah sebelum baca ayat Al-Quran, bacalah auzubillahi minasyaitonir rajim. Pada imam-imam tidak pernah mendengar yang bacakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau tidak punya budaya, kalau itu benar-benar bahwa kamu kan bukan di jalan jauh ya. Semua yang di kendaraan itu, karena mau cita-cita mau sampai ke Palestina, jalan kendaraan. Artinya Pak, kalau seandainya mungkin harus udah enggak dalam beberapa itu masuk waktu kan juga kan pakai Google dan kadang-kadang langsung kan. Artinya Pak bergerak karena dia bisa dari hati ya kamu sebagai imam. Kamu melakukan itu Pak. Jadi dia dunia lebat juga beda. Karena sholat itu memang adalah ibadah yang diutamakan. Itu yang terpisah kamu itu kata Al-Quran orang mengaku yang orang baca itu ya. Kamu minta maaf aku ya kamu tidak boleh tahu. Jadi Bapak Ibu, Faiza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu baca Al-Quran, maka hendaklah kamu berlindung kepada Allah dari godaan setan yang kena kutuk gitu ya. Jadi kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apakah imam membaca itu? Insya Allah imam membaca. Cuman nyasirkan, memang tidaknya jahalkan. Ya. Malah tapis namanya habis itu akan menghafal tuh malahnya baca auzubillah. Kadang-kadang malah bismillah dan nyata. Perintah membaca auzubillah itu dari Al-Quran. Perintah membaca bismillah tak kalah melakukan suatu pekerjaan itu dari sunnah. Maka dari itu dari Al-Quran dari sunnah. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi Imam Fazul tetap baca auzubillah, tapi tidak dijaharkan. Kemudian sholat dalam perjalanan, nah, sholat dalam perjalanan itu sebenarnya kan ada konsep sholat jamaah. Pak Zul yang suka jalan mah kadang-kadang kan suka sebuah demo dia pun nampak ibu saji kayu tanam. Lama jadi dia zikir situ. Siap maghrib Pak, dia langsung zikir ya. Ambo sudah sholat kan? Untuk Pak Zul lah mah. Atau kayak yang salam. Ambo sikpo pesa biasa ya kan? Ya boleh kebetangan Pak jam. Ambo sikpo pesa. Nah, jadi itu konsepnya sholat jamaah. Jadi yang di jamaah itu adalah yang berdekatan waktunya. Maka sholat zuhur jamaah dengan asar, maghrib di jamaah dengan isya. Jadi jamaah artinya dua sholat dilakukan pada satu waktu. Nabi pernah praktekkan itu. Jadi Pak Ibu, Nabi sana bolehkah sampai kasih tulis itu? Jadi Bapak Ibu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang pernah juga perintahkan sholat itu di atas kendaraan itu. Malah ketika orang sedang mengajar, awak dikajar orang kita. Nah, Nabi sholatnya di atas kendaraan. Kalau dalam fikih bahasanya sholat di atas kendaraan itu sedapat mungkin maksimalnya gitu ya, awak menghadap ke kaki kotak Takbiratul Ihram. Itu kalau memungkinkan. Nah sesudah itu
kalau tidak menghadap kiblat lain, menghadap ke kendaraan lain. Menghadap ke selatan ya, menghadap ke selatan. Menghadapnya ke timur, menghadap ke timur itu. Nah, kalau bisa waktu takbiratul ihram itu, wak usahakan menghadap ke kiblat. Ya, Pak Zul kalau pakai motor ya takbir itu tampak motor. Iya. Ada pakai mobil atau Ya istilahnya, tidaklah dengkek tangan Pak, tidaklah dengkek tangan. Bisa namanya. Iya nggak usah dengkek tangan. Baca saya tak kira. Ya, dengkek tangan itu kan sunatnya. Udah masuk rukun berapa? Dengkek tangan. Yang rukunnya itu takbirnya itu Allahu Akbar. Nah, coba. Nggak apa dengkek tangan Pak, sholat paksa. Sebab rukunlah terpenuhi mengucapkan takbir takbiratul ihram. Boleh lihat motor kan? Nah, kecuali kalau dia auto, itu usahakannya angkat tangan Pak. Nah, dia kapal atau pesawat terbang, angkat tangan. Nah, usahakan menghadap kiblat. Waktu takbiratul ihram saja minimal ya. Sudah itu saya lagi. Sekali jadi sebenarnya Pak, ya, kalau misalnya Wak bisa menjamak, bisa jamak kosor, kenapa harus di atas kendaraan? Itu sana yang mau sampai tadi. Ya. Awak bisa kok menjamak Wak. Ya. Lalu kenapa harus di atas kendaraan? Nah jadi, itu Pak, ya. Jadi Nabi pun pernah sholat di atas kendaraan itu. Memang ada fikihnya sholat di atas kendaraan itu. Gitu. Ya. Kalau waktu itu tapaso, ya, kayak dalam perang itu kan, sedang kendaraan kok. Ya, waktu sholatlah mepet kok. Sholatlah ada kendaraan lain. Tak ada sampai berhenti kayak Pak Yuslim ini kan, tak ada sampai berhenti dah. Berhentinya tak ada Pak. Semua tembak kan. Tadi kendaraan tu, sholat di atas kendaraannya. Tapi selama dalam perjalanan, kalau bisa jamak. Malah boleh dalam fikih itu jamak dikosor sekaligus. Sudahlah dijamak, jadi kosor loh gitu. Misalnya zuhur dengan asar kita jamak kosoran, lakukan sholat zuhur 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat. Pada waktu, mungkin waktu zuhur, mungkin waktu asar. Beko pada maghrib, kuliahlah di jamak kosaran. Lakukan maghrib 3 rakaat, beko isanya 2 rakaat. Jadi tidak perlu sholat dia kendaraan lah. Tapi kalau subuh ada berapa? Tapi kalau kan dia Nabi ya, Nabi itu kan pasti lebih hangat ya. Nabi dia untuk bisa itu. Tapi kalau motor tangan itu lebih hangat. Ya itu sesuai dengan kondisi. Ya betul. Nabi kalau untuk bisa jalan orang ya. Iya. Ya kalau motor lawan petangnya nah. Jadi ada hadisnya. Ya hadisnya berbunyi gini ya. Iza amartukum bisyai'in, apabila aku merintahkan sesuatu kepadamu, maka hendaklah kamu kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Maka minta sholat lah, sholat di atas kendaraan, pakai motor lah, dikajalan ulang tua. Nggak bisa berhenti. Orang belajar juga isurang ya, kalau isurang saya berhenti Pak. Kalau isurang saya berhenti. Nah, ya Bapak Ibu, kita cari situasinya. Ya. Kalau tidak bisa berhenti itu tidak aman berhenti dong. Aku baru sholat di atas kendaraan.
Atau misalnya awak berangkit sama pesawat terbang, ya nak? Baik Amerika dari sebuah kaki. Itu kan tidak bisa awak pergi itu loh. Ya. Tapi sawana masih bisa dijamak atau kalau Amerika pada jamak pesawat. Kalau Amerika 24 jam. Ya, dia pesawatnya itu. Di atas kendaraan sholat. Ya. Tapi kalau bisa dijamak, ya. Malah ruksonya bisa dijamak besaran. Jadi Bapak Ibu yang kita hormati, jadi Bapak Ibu, Bapak ini nama aku terwisek, tadi sangat tujuan. Nah ini itu masalahnya, ya. Jadi foto itu kalau diambil termasuk ya ikhtilaful ulama. Ada ulama yang bolehkan, ada yang tidak. Ya. Imam awak terasa dua anak berumur, anak saya di Jakarta, anak saya di Amerika, anak saya di Singapura. Umpamanya itu kan, tapi dengan visi video call ini ya, bisa tak awak imam dengan video call tadi? Tidak lihat. Imam itu harus awak di satu kafe. Ya. Ya. Kemudian teknologi sama berkembang. So itu tidak ada di zaman Nabi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu. Ya. Boleh nggak itu? Nih. Aku ada meninggal kan tadi itu meninggal dan kita itu surat terkait. Surat itu dia kan itu boleh. Artinya kalau saya mau ingin tapi teknologi itu kan bisa mulia dan pasti itu. Kamu bisa sholat dengan video call itu. Kamu bisa menerapkan itu. Itu rasanya abdal itu. Nah, jadi Bapak Ibu, hal seperti itu tidak ada contohnya di masa Rasul. Ya. Nah, jadi kalau berjamaah itu harus di suatu tempat tertentu. Malah sebenarnya kan mengikuti imam di masjid itu, awak di rumah awak seorang senang itu tidak sah, Bapak. Besar. Ada saja jauh tuh antar provinsi itu. Di dari tempat awak besar. Ya. Ya, tidak ada contoh ya Pak. Nah, sebab di dalam ibadah itu harus ada contoh. Kalau tidak ada contoh, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ya. Nah, kan panik sewaktunya kalau yang tertolak. Ya. Jadi Bapak Ibu, harilah setengah 7. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.